Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aprilia Rumbra dengan NIM 20227301. Izinkan saya menjelaskan tentang materi estimasi biaya berdasarkan metode preliminary estimate dan metode detailed estimate serta faktor risiko yang mempengaruhi biaya proyek. Baik, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu preliminary estimate. Preliminary estimate adalah metode estimasi biaya yang dilakukan pada tahap awal perencanaan proyek ketika informasi teknis proyek masih sangat terbatas. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kasar atau perkiraan awal mengenai total biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Estimasi ini sangat penting untuk studi kelayakan, analisis investasi, dan pengambilan keputusan awal seperti kelayakan finansial proyek atau pemilihan alternatif desain. Metode ini memiliki karakteristik. Metode ini mengandalkan data historis, asumsi teknis umum, dan rasio tertentu. Dan juga metode ini digunakan untuk menyusun rencana anggaran biaya awal atau RAB. Tingkat akurasi metode ini relatif rendah, bisa menyimpang 20-50%. Metode yang umum digunakan adalah unit cost method atau metode biaya per unit. Menghitung biaya berdasarkan satuan luas, panjang, atau volume, misalnya biaya pembangunan gedung per meter persegi. Yang kedua ada analog estimating atau estimasi analogi, menggunakan data dari proyek serupa sebelumnya sebagai acuan. Misalnya, jika proyek A memakan biaya Rp 10 miliar untuk 2 lantai, maka proyek B yang mirip dengan tambahan 1 lantai bisa diperkirakan sekitar 15 miliar rupiah. Parametric estimating atau estimasi parametrik menggunakan model matematis atau statistik yang menghubungkan variabel-variabel proyek dengan biaya, misalnya model regresi yang mengaitkan luas bangunan, jumlah lantai, dan jenis material dengan total biaya. Kelebihan dari metode ini adalah proses cepat dan murah, cocok untuk studi awal proposal investasi atau evaluasi ide proyek. Namun, metode ini memiliki kekurangan, akurasi yang rendah, tidak cocok untuk penetapan anggaran akhir atau kontrak, dan rentan terhadap kesalahan asumsi. Yang berikut, saya ingin menjelaskan tentang materi detail estimate atau estimasi rinci. Detail estimate adalah metode estimasi biaya yang disusun secara lengkap dan rinci berdasarkan informasi teknis yang sudah final. Ini mencakup gambar kerja yang lengkap, spesifikasi teknis, dan daftar volume pekerjaan atau bill of quantity. Estimasi ini biasanya dilakukan menjelang pelaksanaan proyek dan menjadi dasar penyusunan anggaran resmi atau RAB serta dokumen kontrak. Metode ini memiliki karakteristik yaitu mengandalkan gambar teknis dan spesifikasi yang lengkap, memerlukan analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP, digunakan untuk penyusunan kontrak lelang dan pengendalian biaya. Metode ini memiliki tingkat akurasi tinggi, penyimpangan sekitar 5-10%. Nah, langkah-langkah penyusunan metode ini yaitu quantity take-off atau QTO, proses menghitung volume pekerjaan dari gambar kerja, misalnya menghitung luas lantai, panjang balok, volume beton, jumlah pintu, dan lain-lain. Penentuan harga satuan, menghitung harga satuan untuk setiap jenis pekerjaan berdasarkan upah tenaga kerja, material dan peralatannya, overhead, dan keuntungan. Nah, biasanya menggunakan analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP. Yang ketiga, perhitungan biaya total. Mengalihkan volume pekerjaan dengan harga satuan untuk mendapatkan total biaya per pekerjaan. Lalu menjumlahkan seluruh item pekerjaan untuk mendapatkan total estimasi proyek. Penambahan biaya tak langsung dan cadangan biaya seperti pajak, biaya administrasi, PPN, biaya mobilisasi, kontingensi atau cadangan resiko, dan profit kontraktor biasanya juga ditambahkan di akhir. Nah, metode ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sangat akurat dan dapat diandalkan, dan juga digunakan untuk pengendalian biaya selama proyek berlangsung.
Nah, metode ini pun menjadi acuan resmi dalam lelang atau kontrak proyek. Tetapi, metode ini pun memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu, tenaga ahli, dan dokumen teknisi yang lengkap. Metode ini tidak efisien untuk studi awal atau proyek dengan data yang terbatas. Terakhir, saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor risiko yang mempengaruhi biaya proyek. Nah, dalam setiap proyek konstruksi, biaya proyek sangat rentan terhadap berbagai risiko. Risiko ini bisa berasal dari internal maupun eksternal proyek. Nah, dari aspek kontraktual atau hukum, bila tidak diidentifikasi dan dikelola dengan baik, risiko-risiko ini dapat menyebabkan pembengkakan biaya atau cost overrun, keterlambatan, atau bahkan kegagalan proyek. Nah, risiko yang pertama yaitu risiko internal atau internal risk. Risiko yang berasal dari dalam tim proyek atau dari proses pelaksanaan proyek. Nah, kesalahan dalam atau perencanaan dan desain. Perencanaan yang kurang matang atau desain teknis yang berubah-ubah menyebabkan pekerjaan harus diulang atau di-rework. Akibatnya, biaya tambahan untuk material, tenaga kerja, dan waktu. Dan estimasi biaya yang tidak akurat. Kesalahan dalam menghitung volume pekerjaan atau harga satuan, mengabaikan biaya tersembunyi seperti biaya administrasi atau izin. Ada manajemen proyek yang lemah, kurangnya koordinasi antar tim, ketidakefisienan dalam pengambilan keputusan, keterlambatan pembelian material atau pelaksanaan pekerjaan akibat manajemen yang tidak efektif. Ada juga produktivitas tenaga kerja yang rendah, kinerja pekerja yang tidak optimal karena kelelahan atau kurang perhatian ataupun konflik internal bisa menyebabkan keterlambatan dan menambah jam kerja lembur. Ada juga kegagalan logistik atau rantai pasok. Terlambatnya pengiriman material atau alat berat, material yang datang tidak sesuai spesifikasi harus yang diganti, itu menambah biaya. Ada juga risiko eksternal atau risiko dari luar, risiko yang berasal dari luar proyek. Ada fluktuasi harga material dan upah, seperti harga semen, baja, kayu, dan bahan bakar yang tiba-tiba naik bisa menambah beban biaya. Upah pekerja juga bisa naik karena faktor pasar tenaga kerja, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah, perubahan pada pajak, standar bangunan, atau perizinan bisa menghambat dan menambah biaya. Contohnya kewajiban memakai material lokal tertentu, dan juga kondisi cuaca ekstrim cukup mempengaruhi karena seperti hujan deras atau banjir ataupun cuaca panas ekstrim bisa menghambat pekerjaan di lapangan. Nah, mengakibatkan keterlambatan dan kebutuhan tambahan untuk proteksi atau perbaikan. Dan kondisi sosial dan politik seperti demo buruh, konflik lahan, atau ketegangan politik di suatu wilayah proyek bisa menyebabkan penghentian sementara. Ada juga biaya tetap seperti sewa alat dan tetap berjalan meski proyek terhenti. Kondisi geoteknik dan lingkungan, kondisi tanah yang tidak terduga, misalnya tanah lunak atau tanah batu besar di dalam tanah memerlukan pekerjaan tambahan. Risiko ini sering terjadi saat investigasi tanah yang kurang lengkap di awal. Ada juga risiko kontraktual atau administratif, risiko yang berkaitan dengan dokumen hukum dan perjanjian antar pihak. Ada perubahan lingkup pekerjaan. Pemilik proyek sering menambah atau mengubah item pekerjaan saat proyek berjalan. Jika tidak disertai revisi anggaran yang jelas, kontraktor bisa menanggung kerugian. Adapun klaim dan sengketa, perselisihan antar pemilik proyek dan kontraktor mengenai jadwal, mutu pekerjaan, atau pembayaran bisa menyebabkan proyek terhenti atau masuk ke jalur hukum atau litigasi yang memakan biaya. Yang ketiga, keterlambatan pembayaran. Jika pembayaran dari pemilik proyek tertunda, kontraktor bisa kekurangan modal kerja dan menunda operasional. Ini bisa memicu denda keterlambatan atau bunga pinjaman tambahan. Kelemahan dalam dokumen kontrak yang tidak jelas atau ambigu bisa menyebabkan interpretasi berbeda antar pihak. Akibatnya bisa terjadi kebingungan tanggung jawab dan pembengkakan biaya. Adapun risiko tak terduga, risiko yang sifatnya sulit diprediksi atau di luar kendali manusia, seperti bencana alam,
bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir besar bisa merusak struktur yang sedang dibangun. Sekian, terima kasih.